Bapak Ibu hadirin seluruh para tamu yang berbahagia, acara seminar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabul fadilah yang kami muliakan, habibana Profesor Dr. Ahmad Baharun Minhai Sultan Luna, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Yang kami hormati Kepala OPD Komisi Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau, yang kami hormati yang mewakili Ketua Pengajian Agama Lamandau, yang kami hormati segenap para aparatur sipil negara ASN, Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta seluruh para alim ulama, para tamu undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya lah kita bisa berhadir berwajah bersilaturahim di Masjid Baitur Rahman dalam rangka kita mengikuti seminar yang insyaallah nanti akan diisi oleh habibana Profesor Dr. Ahmad Baharun Minhai. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan baginda Rasulullah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin seluruh para tamu undangan peserta yang berbahagia, dan mengharapkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai seminar ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Bupati Lamandau yang dalam ini akan diwakili oleh staf ahli pemerintahan bidang hukum dan politik, kepada Bapak Haji Abdul Qahar dan hormati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa biswahri sadri wa sidri amri waktu dalam lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami taklimi Bapak Profesor Dr. Al-Habib Sedap Baharun MHI beserta rombongan yang bisa hadir di Masjid Baitur Rahman saat ini, yang kami hormati para pimpinan tokoh Pemda, hadirin mewakili Pengadilan Agama pada saat ini, yang kami hormati Bapak-bapak pejabat Islam luar yang bisa menghadir saat ini, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi, perwakilan organisasi yang bisa hadir saat ini, dan Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, pimpinan Masjid Baitur Rahman yang bisa hadir, dan seluruh para hadirin sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kita sama-sama bisa hadir di Masjid Baitur Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam adalah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta
beserta keluarganya dan sahabatnya. Insyaallah kita semua yang hadir di saat ini akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu dan kami hormati, pada kesempatan yang pertama ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, Bapak Dr. Rizky Aditya Putra SMM yang belum bisa hadir pada kesempatan ini. Insyaallah nanti malam beliau akan hadir bersama-sama kita di ruangan ini dalam kegiatan takbir akbar, dan beliau menyampaikan salam kepada Wawasan Dr. Al-Habib beserta rombongannya dan seluruh jamaah yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kedua, dari pemerintah dari Kabupaten Lamandau tentu mengucap banyak beribu-ribu terima kasih kepada Wawasan Dr. Al-Habib MHI beserta rombongan yang bisa menghadiri Kabupaten Lamandau. Semoga asbab beliau hadir dalam ruangan ini akan menambah keberkahan di Kabupaten Lamandau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Lamandau memberikan aspirasi yang baik untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan keagamaan juga menjadi perhatian sendiri oleh pemerintah Kabupaten Lamandau. Baik kegiatan-kegiatan yang saat ini berkaitan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW maupun kegiatan perayaan yang besar lainnya. Tentu dengan tujuan satu, bahwa menambah keimanan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Begitu juga kami berharap dengan keadaan saat ini yang mungkin kita rasakan bersama, maka tidak perlu sampai mengurangi niat kita untuk berbuat baik. Semoga kebaikan-kebaikan di dalam kemasyarakatan terus kita bina bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama sehingga masyarakat Kabupaten Lamandau menjadi betul-betul. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan seminar dan takbir akbar ini tentu banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Hari ini, siang ini ada kegiatan seminar yang tentang parenting, yang tentang bagaimana menjaga keluarga, yang tentang di mana kita dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin hal itu sangat baik. Marilah kita dengarkan sama-sama. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau yang di sini akan bermanfaat kepada kita semua, dan tentu kita akan memberikan ini juga kepada yang lainnya yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, sehingga ilmu yang disampaikan beliau akan lebih bermanfaat kepada khalayak yang lebih besar, yang lebih banyak di antara saudara-saudara kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini beberapa hal yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan terima kasih Bapak Profesor Dr. Al-Habib Sikap Baru MHI di bumi Bapak Buka ini. Semoga beliau juga merasakan nyaman kehadiran di Kabupaten Lamandau. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan baru saja telah mendengarkan sambutan Bupati Lamandau diwakili oleh staf ahli pemerintah bidang politik dan hukum. Bapak Ibu hadirin seluruh peserta dan yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu seminar, di mana seminar pada kali hari ini kita mengangkat tema tips meraih keluarga bahagia sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana pembicara kita pada seminar kali ini akan disampaikan oleh Habibana Profesor Dr. Al-Habib Sikap Baru MHI. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang sekarang diwakili oleh staf ahli. Yang saya hormati, saya muliakan semua para pejabat di semua instansi. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati, saya cintai saudara-saudara kami di Kabupaten Lemandau yang baru pertama kali saya menginjakkan kaki di kabupaten ini. Semoga kedatangan kami ke tempat ini membawa berkah bagi kami khususnya dan bagi kita semuanya di tempat ini, insyaallah. Berkat apa yang telah kita laksanakan dan dengan niat yang baik yang telah kita terapkan, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah, taufik dan hidayah serta riayah dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di rumah Allah sebagai tamunya, dan insyaallah kita tidak keluar dalam keadaan hampa dan sia-sia. Insyaallah akan dimuliakannya sebagaimana setiap tuan rumah pasti akan memuliakan tamunya. Dialah yang memerintahkan setiap tuan rumah untuk memuliakan tamunya. Maka dia pula insyaallah yang kita yakini tidak akan membiarkan kita tamunya keluar dari tempat ini dalam keadaan sia-sia dan hampa. Insyaallah kita pulang dalam keadaan semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, semua cita-cita kita disampaikan, dan keadaan kita yang tidak baik dirubahkan, semua penyakit kita disembuhkan, dan terutama penyakit hati Allah hilangkan. Dan semoga kita semuanya tidak meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan kita sebagai hambanya yang paling mendapatkan karunia terbesar darinya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah barokah, bahagia bersama keluarganya, tapi tidak ada hisab nanti di akhiratnya. Setelah cukup umur, cukup modal berjumpa dengannya, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa semoga terlimpahkan dan semoga dipersembahkan selalu kepada junjungan kita, pemimpin kita, sosok manusia yang paling mencintai kita, yang mencintai bukan hanya di dunia tapi sampai di alam barzah, sampai di alam akhirat nanti. Dialah yang bersabda dalam hadisnya, aku nih mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri kepada diri kalian. Bahkan beliau bersumpah untuk membuktikan ungkapannya tersebut dengan beliau mengungkapkan di dalam buktinya, demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri sakit bukan, demi Allah aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepadanya
sebuah beban yang dipikul oleh setiap orang yang punya ilmu. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Baharun yang memberikan pondok pesantren dakwah yang sekarang santri dan santriwatinya mencapai 20.000 lebih. Yang 2 minggu yang lalu Menteri Agama datang ke tempat kami. Beliau berkata kepada kami di saat kami berusia 7 tahun sampai 11 tahun, berulang-ulang beliau sampaikan kepada kami, Segar, Abi nggak pernah maksa kamu jadi orang alim, tapi ingat, kalau kamu sudah menempuh jalur ilmu, jalur hidup kamu, maka mulai saat itu kamu bukan milik kamu milik Allah, kamu milik Rasulullah, dan kamu milik umat. Sehingga dari mulai pola tidur saya, pola makan saya, pola hidup saya harus atur sesuai dengan kebutuhan Allah dan Rasulnya serta umat, bukan untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah untuk diberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang saya lakukan ini diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab saya memberikan pahala kepada kedua orang tua saya dan kepada guru-guru saya, dan diterima dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sangatlah bagus sebuah pengajian yang berbentuk dengan seminar. Karena dari situ ada tanya jawab nantinya. Karena memang manusia ini adalah seperti disifatkan oleh Allah Ta'ala, wa kana al-insanu aktsaru jadala. Jadi manusia ini yang paling banyak berdebat itu memang manusia. Jadi memang kalau seminar itu ada tanya jawab, sehingga lebih puas daripada cuma sekedar penyampaian saja. Selesai kita menyampaikan, nanti ada tanya jawab, sehingga nanti bisa kita buktikan bahwasanya semua disampaikan oleh Nabi kita Muhammad semuanya benar. Gak ada yang salah, gak ada yang luput terkait dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi. Semuanya benar, nyata, fakta, efisien, akurat, tidak ada yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, yang terkait dengan zaman sekarang ini yang paling mengakar adalah masalah parenting, masalah rumah tangga. Apa artinya rumah tangga kalau yang berbahagia cuma suami istri, sementara anak-anaknya terkontaminasi dengan narkoba? Apa artinya kesenangan kebahagiaan suami istri kalau ternyata anak-anaknya kemudian terampas keperawanannya dan keperjagaannya dengan pergaulan bebas? Dan apa artinya juga seorang anak yang soleh dan solehah, tapi kalau kemudian kedua orang tuanya bercerai-berai? Apa artinya sebuah rumah tangga yang bahagia kalau seumpama di situ terputus dengan mertua, dengan orang tua, dengan kerabat dan sebagainya? Ini semuanya adalah satu kesatuan yang harus tetap bersatu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Nabi itu bukan cuma sekelumit, tapi ajaran Nabi SAW itu menyeluruh, kafah, menyeluruh semua aspek kebutuhan, semua aspek yang terkait dengan pelayanan, dengan keterikatan, dengan perasaan, dengan kesehatan, dengan fisik, dengan psikis, semuanya sudah diutarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dari saking lengkapnya Nabi SAW di antara pesan-pesan terakhirnya sebelum meninggal dunia, beliau sampaikan di dalam hadisnya yang sangat terkenal, yaitu inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadal. Yang artinya, aku tinggalkan kalian dalam keadaan amanat yang sudah dibebankan kepadaku, ajaran yang wajib aku ajarkan kepada kalian sudah aku bentangkan, aku beberkan, aku ajarkan semuanya, sudah jelas. Bagaikan batu yang berwarna putih bersih, tidak ada nodanya sama sekali. Kalau seumpama
perumpamaan Nabi berupa batu yang berwarna putih bersih tanpa noda itu kurang jelas. Maka Nabi perjelas lagi dengan beliau umpamakan dengan perumpamaan yang kedua, yaitu apa? Perumpamaan siang dan malam. Siapa di antara kita yang tidak tahu dengan siang dan malam? Semuanya tahu. Sehingga beliau katakan perumpamaan syariat yang saya bawa ini perumpamaannya sama seperti siang, tidak ada malamnya. Semuanya siang, semuanya jelas, semuanya tidak ada yang sama, tidak ada yang misteri. Cuma kitanya yang nggak mau belajar, kitanya tidak mau menggali. Bahkan sekarang standar penelitian internasional terletak pada Al-Quran, baik itu di Eropa, di Amerika, di Afrika, di dunia, semua mereka sedang rajin-rajinnya untuk meneliti dalamnya sennya Al-Quran. Karena memang 1400 tahun yang lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang tidak ada yang berubah hurufnya, tidak ada yang berubah harokannya, sehingga mereka dari situ saja mereka itu begitu takjub kepada Al-Quran. Nah, itulah agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu maka kalau seumpama ada salah satu daripada tokoh kita, salah satu daripada cendekiawan kita yang beliau itu menyindir kita baik sekali sindirannya dan mengatakan, ketika saya masuk ke suatu negeri yang di situ, di negeri itu lebih banyak masyarakat yang mengikuti pemahaman ateisnya, bukan religiusnya. Tapi kenapa di situ justru lebih baik daripada negara kita yang 90% masyarakat religius, punya agama? Maka dijawab juga oleh beliau, jangan salahkan agamanya, bukan salah nabinya, bukan salah rasulnya, tapi yang salah dan patut disalahkan adalah orang-orang yang menjauh daripada ajarannya dan agamanya. Mohon maaf, kemarin tanggal 17 Agustus, alhamdulillah, dari mulai siang hari kita buat acara sampai malam hari kita juga buat acara Maulid Nabi, diiringi dengan kita berdiri menghormati dan melantunkan lagu kebangsaan kita. Dan di dalam lagu kebangsaan itu ada pesan daripada leluhur kita yang sampai sekarang masih belum kita jalankan. Di mana pesan itu berbunyikan demikian: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sisi kedua kita laksanakan, tapi sisi pertamanya sedikit sekali kita yang melaksanakannya. Bangun jiwa, kita tidak membangun jiwa mereka. Sehingga kalau kita melihat mental anak-anak muda sekarang ini sangat-sangat payah, sangat-sangat rapuh, sehingga mereka sekarang ini kalau sudah terkait dan berbenturan dengan rezeki yang sudah Allah tentukan, yang Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi kecuali pasti Allah yang menanggung rezekinya. Sehingga dari situ dikatakan, diungkapkan bahwasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa dapat uang hari ini. Semuanya bisa dapat uang kalau dia mau. Masalahnya anak-anak muda sekarang tak mau. Kenapa? Nggak pantas. Asalkan dia mau ngomong, asalkan dia mau jaga parkir, asalkan dia mau di jalan membantu orang-orang yang punya barang dan sebagainya, dia dapat uang. Tapi masalahnya anak-anak muda kita mentalnya belum terbangunkan. Malasnya sangat luar biasa. Mereka biasa dimanjakan oleh orang tua untuk hidup dalam keadaan gengsinya tinggi, kerja tidak, lalu dia suka berkhayal dan bermimpi karena suka lihat sinetron dan drama. Nah, inilah sekarang ini. Sehingga di mana kita bangun jiwa? Bangun jiwa itu adalah bangun keimanan, bangun ketakwaan. Yang kalau kita melihat, kita kembali kepada 50 tahun yang lalu, di saat pendidikan dasar kita masih berbunyi SR, bukan seperti berbunyi sekarang di sekolah dasar. Kita masih melihat materi-materi pembangunan jiwa itu luar biasa, masih banyak. Sehingga kita melihat bagaimana mereka itu yakinnya dengan rezeki itu
mereka memang benar. Uang tidak sebanyak seperti sekarang ini di rekening mereka, tapi kita lihat di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan banyak orang yang bisa bangun masjid sendirian, nggak dibantu orang lain. Coba lihat sekarang, cari orang kaya yang bisa bangun masjid sendirian, jarang sekali. Kenapa? Karena mental, iman tidak terbangunkan, tidak dibina jiwanya. Nah, inilah sekarang. Sehingga yang ditakuti polisi, yang ditakuti BPK, yang ditakuti adalah lembaga, bukan takut kepada Allah SWT, Zat yang maha segala-galanya, yang menentukan kesuksesan, yang menentukan kebahagiaan. Bahkan arti kebahagiaan itu pun sudah diselewengkan karena mereka sudah tidak dibina lagi bagaimana cara berbahagia hidup di dunia ini. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seseorang di Indonesia ini secara umum pertama kali yang menentukan mereka itu sukses atau tidak sukses bukanlah pemerintahnya, bukanlah gurunya, tapi ditentukan oleh keluarga kecilnya, oleh ayah dan ibunya. Inilah yang paling menentukan. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, sebagaimana saya katakan tadi di awal, bahwasanya Nabi sudah menyampaikan semuanya, nggak ada yang luput, semuanya sudah disampaikan. Yang akan disampaikan adalah saya di alaikum zaman, maka datang pada kalian di suatu zaman di mana pada zaman itu halal rajuli ala yadai abawai. Binasanya seseorang di antara kalian bukan karena lingkungannya, bukan karena teman-temannya, tapi karena kedua orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, kalau seumpama kita dikatakan orang tua sekarang menjadi sebab kebinasaan, kehancuran anak-anak muda sekarang ini, kita akan lawan, kita akan bantah, kita merasa oh tidak, kami sudah mendidik, kami sudah berikan pendidikan yang benar, yang tepat dan sebagainya. Tapi ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan fakta. Penelitian itu bagi akademisi seperti kita, itu bisa kita katakan bahwasanya penelitian itu adalah setengah mukjizat. Gak luput, gak salah, benar. Harusnya kita pertimbangkan matang-matang. Ini semuanya karena pendidikan yang salah. Bagaimana mereka itu akan mengerti sebuah pendidikan yang benar dan tepat terkait bagaimana etika, terkait bagaimana adab, terkait bagaimana akhlak mulia, terkait bagaimana mereka diperlakukan orang tua dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, suatu waktu saya pernah pulang pengajian malam minggu, salah satu daripada jamaah pengajian mengundang saya untuk makan malam di rumahnya. Bertepatan ketika saya masuk ke rumahnya, ada seorang anak remaja gadis, dia keluar dengan pakaian yang maaf agak terbuka. Lalu kemudian setelah dia ini berboncengan dengan seorang laki-laki, kemudian dia berkata begini pada ayahnya, ya pamit ya. Lalu apa katanya ya? Ya nak, hati-hati ya di jalan. Saya nyeletuk kepada si haji ini, Ji, Masya Allah, kamu itu orang dekat sama saya, mantu kebudak saya. Apa kata beliau? Oh enggak Beb, saya belum mantu Beb. Loh itu masih pacaran. Masya Allah, Ji, itu malam minggu hadir di majelis saya, anak antum dibiarkan pacaran gitu. Haram Ji, pacaran itu Ji. Aku nggak tahu, saya tahu Beb. Terus kenapa dilarang? Udah itu antum bilang hati-hati lagi. Kalau semua nanti dia pergi, dia jalan, lalu kemudian dia kecelakaan terjadi, meninggalnya seluruh khotimah aja. Mau ada yang meninggal seluruh khotimah? Enggak Beb. Terus kenapa nggak dilarang? Apa jawabannya? Masya Allah. Habib masa nggak tahu Beb sekarang ini Beb. Ini azab Beb. Atau nggak lihat itu berita di televisi, berita tentang kriminal Beb, gusur, silet dan sebagainya. Kenapa? Emangnya apa Pak Haji? Berita apa Haji? Di situ tuh Beb, hampir setiap minggu ada anak itu yang membunuh orang tuanya. Terus maksudnya apa? Takut Beb. Masya Allah, orang semua takut menegur anaknya. Ini sudah zamannya. Ini sudah zamannya. Jangan salah mereka. Takutnya, mohon maaf, takutnya kita ini orang tua yang semacam ini, takutnya seperti yang saya lihat baru-baru ini. Saya mau berangkat dakwah, saya melihat ada seorang anak muda yang dia itu main gitar di atas kuburan.
Saya dekati, saya tegur. Nggak ada tempat lain sambil meminta di atas kuburan. Dengan polosnya, dengan lembutnya si anak muda itu berkata, "Dek, ini kuburan ayah saya, bukan kuburan ayah kamu. Nggak pantas. Ini kita dihukumnya dosa kamu. Berdosa di atas kuburan ayah kamu, dia dapat bagiannya. Nggak kasihan kamu sama dia." Lalu apa kata beliau? Dengan polosnya, dengan lembutnya dia berkata begini, "Loh, saya kan juga ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Ingin mempersembahkan sesuatu untuk ayah saya." Saya katakan, "Kenapa gak baca tahlil?" Apa jawabnya? Gak bisa. Dia udah baca Fatihah diulang-ulang. Apa katanya? Saya gak hafal. Fatihah gak hafal. Bagaimana kira-kira ayahnya dikubur jadi? Bagaimana malaikat memperlakukannya? Anaknya sampai gak sholat. Ayahnya anaknya gak hafal Fatihah. Bagaimana kira-kira orang tua semacam ini? Hai, sangat tidak. Padahal sholat itulah yang menentukan orang itu bahagia atau tidak bahagia, orang itu sukses atau tidak sukses. Sukses bukan cuma di dunia, maaf. Sukses itu sukses di dunia, dalam berzanya sukses, sukses sampai di akhirat itu adalah sukses. Tapi kalau cuma sukses di dunia, apa gunanya sukses? Sukses cuma sementara, tapi kemudian diborgol, lalu pakai baju yang warna oranye, buat apa? Apa itu sukses? Keluarganya malu dan sebagainya, sukses. Nanti di akhirat dituntut lagi di Allah Ta'ala sukses. Padahal dia mendapatkan gelar profesor, doktor, sukses. Tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan sukses semacam itu. Tapi sukses di dunianya sampai dia meninggal dunia dan surga. Sukses di akhiratnya, sukses di alam barzahnya, sampai kemudian dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin dan Allah Ta'ala, ada satu hal yang perlu dicatat baik-baik, bahwasanya setiap anak diakui oleh seluruh pakar parenting dunia, bukan cuma di Indonesia. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua, dia akan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya seorang ayah adalah laki-laki yang paling hebat, yang paling baik sedunia, sementara ibunya adalah wanita yang paling cantik, yang paling baik sedunia. Artinya apa? Pahami. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang tua laki maupun perempuan, di matanya itu dianggap semuanya benar. Ini permasalahannya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman, kerusakan seorang anak berada di kedua tangan orang tua. Ingat tidak? Kita masih dapat pesan dengan orang tua kita dulu. Kalau berantem jangan di depan anak-anak. Itu kan cuma simbol. Begitu pula yang lainnya. Yang jelek-jeleknya jangan di depan anak. Tapi kita coba lihat, dari saking kita nggak maunya mendapatkan pahala yang besar, kata Nabi Muhammad, nangisnya anak-anak itu sholawat, itu pahala. Rewelnya anak-anak itu pahala ibadah, tambahan ibadah untuk seorang ibu. Dia nggak mau dapat pahala, dikasih HP dari dia. HP-nya dilihat TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Suatu penyaksian yang belum saatnya dilihat oleh anak yang seumur hidup. Gimana nggak rusak akalnya? Gimana nggak rusak otaknya? Lalu kemudian dia berharap anak yang menjadi anak yang sukses, anak yang hebat. Alhamdulillah, baru-baru ini ketika Bapak Ruben, seorang artis ibu kota yang datang ke tempat kami, memang sengaja kami undang karena setiap kali menjelang penerimaan siswa baru itu selalu yang namanya pondok pesantren itu selalu ditampilkan jelek-jeleknya saja, sehingga kami tidak terima. Kenapa? Karena inilah satu-satunya warisan yang bisa dipertahankan, budaya yang baik di dalam Indonesia, yang masih bisa mempertahankan budaya timur, yang masih bisa mencengkram dalam budaya Indonesia untuk bisa membangun jiwa patriot di dalam masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga walaupun kami alhamdulillah tidak pernah kurang setiap tahunnya, bahkan selalu kami mengumumkan bahwa kami sudah penuh, karena kalau sudah tambah banyak murid harus kami bangun lagi. Kami sudah ada 5 lokasi sekarang. Murid sudah menembus
Sehingga ketika beliau datang, Bapak Ruben datang, beliau bertanya terkait dengan bagaimana hubungannya dan ini di pondok pesantren. Kami larang, nggak boleh, karena santri dan santriwati memegang HP. Di saat itulah kebetulan anak saya umur 9 tahun, perempuan, Aisyah. Semoga Allah menjaganya daripada penyakit ain dan Allah panjangkan umurnya sehat walafiat dan cepat bisa menghafal Al-Quran. Pada waktu itu ada datang sama saya panggil ke panggung. Saya tanya, ini contohnya Pak Ruben, ini saya punya anak Aisyah, bagaimana saya didik dan semoga tetap didikannya seperti itu. Aisyah, ini HP-nya Abi, ini HP ini yang saya tawarkan pada viral video itu. Ini HP saya, HP iPhone Pro Max yang 17, buat TV termahal di dunia. Ini tak kasih sama Aisyah, mau nggak? Dia bilang nggak mau. Buat Aisyah, dari mulai buat ini nggak apa-apa. Aisyah kayak pegang HP, nggak mau. Kapan maunya? Nanti kalau sudah nikah baru mau dipahami. Umur 9 tahun. Kenapa? Karena saya sudah pastikan kepada anak saya kalau anak perempuan saya nggak pernah kasih HP sampai dia kawin. Karena mohon maaf, cara berpikirnya perempuan dengan laki-laki beda. Cara pola pikirnya perempuan dan laki beda. Perempuan itu selalu serius. Mohon maaf, biarkan sudah jadi korban berkali-kali. Kita pelaku korban berkali-kali juga. Masih ingat tidak yang belum seperti saya ini? Kita bangga-bangga dulu itu mantan. Wah banyak banget playboy kita. Wah. Itu kita lagi. Tapi kalau perempuan begitu melihat ada satu orang, wah sudah seriusin. Disangkanya foto profilnya memang benar aslinya. Nggak tahunya kakek-kakek sudah punya cucu. Hanya terjadi. Kita nggak mau anak kita jadi korban. Ini sekarang seperti itu banyak sekali terjadi di medsos, banyak sekali terjadi. Kita nggak mau. Kita hormati, kita muliakan. Saya ditanya sama Pak Ruben. Coba tanya Pak Ruben, berapa kali hatam Quran? Berapa kali hatam Quran? Aisyah, alhamdulillah sudah hatam 72 kali hatam. Saya tanya, sudah berapa hafal Qurannya? Sudah 5 juz. Setiap hari belajarnya dari mulai jam 7 sampai jam 12 di pondok. Pulang untuk makan siang jam 1 sampai jam 5 sore dia ngaji, belajar ngaji dan menghafal Quran. Pulang sampai jam 6 sholat maghrib, jam 6 sampai jam 8 les. Jam 8 istirahat tidur. Setiap hari seperti itu. Terus mau gimana? Alhamdulillah bisa. Di tengah budaya semacam ini bisa saya mendidik seperti itu. Tapi anak saya lagi ini sekarang umur 19, umur 15 saya kasih hati. Kenapa? Dia juga pelaku sama seperti saya. Walaupun dia ngaku. Tapi kalau perempuan jangan. Saya nggak mau. Jadi perempuan itu serius. Berhalusinasi supaya lihat batu kayaknya malam lihat ini kayaknya itu perempuan. Tapi laki-laki seperti itu. Nah, oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Taala, ayo sama-sama bahwasanya dimulainya rumah tangga itu dari mulai kita sendiri, suami istri. Jangan kita itu memerintah sementara kita sendiri belum berbaik, belum berbenah. Anak-anak kita itu selalu mengatakan, ayah kok diurusin, sementara ayah juga belum berbaik. Alhamdulillah, mungkin saya punya contoh ya, karena kalau nggak ada role modelnya itu mungkin jadi sulit untuk diterima. Alhamdulillah demi Allah saya bersempat di masjid dari umur 6 tahun sampai sekarang. Saya ini kalau sholat 5 waktu selalu berjamaah, nggak pernah sendirian. Sehingga kalau semua saya pergi malam, saya harus bawa anak saya atau berdua atau lebih. Kenapa? Harus ada yang menemani saya sholat. Saya nggak pernah sholat sendirian. Kenapa? Karena ibu saya wajibkan. Saya pertama kali hatam Quran umur 6 tahun. Ibu saya yang mengaten, yang mengajar Quran. Saya tahu cara wudhu, saya tahu cara sholat ibu saya. Alhamdulillah ibu saya 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Alhamdulillah ibu saya seumur hidupnya nggak pernah ngeluh. Sakit nggak pernah ngeluh sakit, nggak pernah ngomongin orang. Alhamdulillah ibu saya demi Allah saya bersumpah ibu saya Bapak Khadijah yang baru meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau itu kawin sama ayah saya 27 tahun nggak pernah berantem sama sekali. Nggak pernah marah, nggak pernah minta, nggak pernah membantah. Silahkan, saya punya buku yang terakhir yang
27 tahun, nggak pernah berantem, nggak pernah minta, nggak pernah bantah, nggak pernah marah pada suami saya. Sampai ayah saya meninggal tahun 99. Waktu ayah saya meninggal, saya bingung. Kenapa? Karena pada hari meninggalnya ayah saya, ibu saya sudah berpesan kepada anak-anaknya. Dia bilang, Mama mau pulang ke Surabaya, sekaligus mau beli barang kesukaan hatinya. Apa itu? Pada waktu tahun 99, kompor yang bisa dibawa-bawa, yang pakai gas yang masukan itu baru pertama kali ada tahun 99. Saya punya abah senangnya kalau pergi dakwah itu senangnya minum kopi masih panas, jadi langsung dimasak di mobil, itu senangnya dia. Sehingga pada saat itu beliau pergi ke Surabaya ingin membuat kejutan surprise untuk saya punya abah. Subhanallah, tiba-tiba abah saya kena jantung koroner, tiba-tiba meninggal mendadak. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira soknya saya punya ibu. Bahkan kami bermusyawarah siapa yang menyampaikan pada ibu saya. Akhirnya kami putuskan abangnya dia, yaitu saya punya papa. Tapi subhanallah, begitu disampaikan, kami dalam keadaan menangis menyampaikannya, tapi ibu saya sama sekali tidak melihat air mata. Untuk apa? Menjaga kami. Karena kami waktu itu baru pulang dari Madinah. Pondok pesantren sudah besar, 650 orang pada waktu itu. Sehingga sampai melihat jenazah ayah saya, dia tidak pernah menangis, nggak pernah tetes air mata misalnya. Sampai malam nggak pernah tetes air mata, sampai pagi nggak pernah tetes air mata, sampai jenazah dibawa. Sebelumnya itu kita dikumpulkan anak-anak semuanya dan disuruh bersumpah di depan jenazah ayah saya untuk kami semuanya bersatu padu, nggak boleh sampai bercerai-berai, nggak boleh sampai bertengkar, nggak boleh sampai kemudian meninggalkan pondok ini. Baru kemudian dibawa jasadnya, baru kemudian dikunci kamarnya, baru kami mendengar beliau menangis di kamarnya. Kenapa? Menjaga air matanya supaya menjaga anak-anaknya supaya dia itu kuat sampai sebegitunya. Sehingga kami menjadi seperti ini karena ibu kami, ibu kami. Alhamdulillah, demi Allah saya bersumpah dari sejak kecil kami tidak pernah berkata-kata mengumpat pada orang kata-kata binatang dan kata-kata. Karena itu yang mendidik kami. Karena kita melihat bagaimana kedua orang tua kami, sabarnya kedua orang tua kami dan sebagainya. Nah, semua itu berangkat daripada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu, ayo para hadirin Allah Taala, ketahuilah bahwasanya kita ini cerminan pertama dari anak-anak kita. Kalau sudah generasi kita saja sudah jauh daripada ajaran Nabi Muhammad, bagaimana nanti? Satu saja pertimbangan yang harus kita pertimbangkan, kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Di mana kalau kita ingin anak kita mendapatkan sebab-sebab turun taufik dan hidayah, seperti kami yang tahu ilmu agama, alhamdulillah kami memadukan antara ilmu agama dan umum, sehingga kami alhamdulillah jadi asal profesor seperti sekarang ini, dan semoga tahun ini cepat full profesornya, alhamdulillah. Di mana kami semenjak pulang tahun 99 dari kota Madinah, setiap kami selamat sama ibu kami cium tangannya, kami cium dahinya, dan kami cium kedua kakinya. Setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Dan kami berlima, saudara saya, kami bersumpah demi Allah, kami tidak akan mengatakan tidak apapun yang diminta oleh ibu kami. Begitu waktunya kami pada ibu kami, iya, karena kami tahu hadisnya Nabi, bagaimana orang tua, bagaimana kedua orang tua, apalagi ibu, di mana Nabi SAW bersabda, beruntung yang masih punya ibu, karena ketika ibu sudah meninggal dunia, ada seruan di atas sana, di mana seruan itu berbunyi demikian, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meningkatkan derajat di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menghapus dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Kalau sudah ada orang tua habis, apalagi ada ibu habis. Oleh karenanya seorang laki-laki itu adalah milik ibunya sampai dia meninggal. Kalau sudah ibunya ada, habis. Mau kita bayangkan seperti sekarang saya bayangkan ibu saya, sudah tidak bisa lagi. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Taala, ayo sama-sama kalau kita ingin anak-anak kita tersentuh dengan budaya yang dulu yang sekarang sempat hilang, kembalikan lagi kepada budaya ketimuran, kembalikan lagi kepada akhlak yang mulia, kembalikan lagi kita bina ide imanan mereka dan
jiwa mereka dengan keimanan dan ketakwaan harus tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Silahkan pilih salah satu daripada 4M. Yang pertama, yang terbaik adalah pondok, karena bukan cuma teori yang diajarkan, teori sekalian praktek. Di situ juga ada ijazahnya. Bisa untuk mendaftarkan diri sebagai apa saja, bisa sama saja disamakan ijazah yang ada di bawah pesantren. Nggak mau, ya sudah. Alternatif kedua, apa itu? Pagi hari masuk pendidikan formal, tapi siang harinya masuk madrasah diniyah yang ada sekitar Madinah yang ada di mana-mana. Nggak mau itu, sudah ada alternatif ketiga. Apa itu? Biarkan dia itu mengaji dan TPQ yang ada. Sekarang TPQ bukan hanya untuk anak kecil, TPQ untuk remaja ada, TPQ untuk dewasa juga ada, TPQ untuk orang tua juga sekarang sudah ada tersedia, alhamdulillah. Dan kalau nggak mau lagi, ada lagi alternatif yang terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang paling bisa memaksa anaknya untuk hadir majelis taklim itu hanya orang tua. Kalau sekarang kita tidak bisa memaksa anak kita untuk hadir majelis taklim, membiasakan mereka untuk hadir majelis taklim, lalu kita meninggal dunia, pertanyaannya, siapa yang bisa membawa anak kita untuk hadir majelis taklim bukan kita? Pikirkan itu sebelum kita meninggal dunia. Oleh karena itu, bukan kita yang memberikan taufik, Allah yang memberikan taufik, tapi kita yang menjadi jalannya untuk mereka. Akhirnya kita kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah, jalan yang luas, sebab yang banyak, sehingga kita menjadi sebab anak-anak kita mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbakti pada tuanya dan anak yang soleh dan soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, demikian kita telah mendengarkan pemaparan kita tentang keluarga yang sukses yang telah disampaikan oleh Profesor Bapak Agus Kabarun. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat muhasabah kita bersama untuk bagaimana mendidik keluarga anak kita menjadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi tanya jawab. Kami persilakan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab untuk beliau hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Mungkin untuk pertama Ibu. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia. Saya merupakan seorang ibu dari satu anak. Sebagai seorang ibu, kita pasti menginginkan yang terbaik untuk anak kita. Tapi saya pernah membaca kalimat dan mendengar kalimat yang membuat terngiang-ngiang di kepala saya, bunyinya seperti ini. Kehidupan yang anak jalani merupakan karma dari orang tuanya, merupakan karma dari leluhurnya. Jadi, apakah itu dalam Islam ada benarnya atau tidak? Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal tersebut? Jika memang benar, apakah ada hal tersebut? Dan apa ada pemutus karma dari leluhur dari orang tua tersebut untuk anak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barusan telah ada satu peserta kita telah bertanya tentang pemutus karma dari sebuah kesalahan orang tua yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mohon izin mau langsung dijawab ya. Pertanyaan keduanya? Pertanyaan keduanya? Di dalam Islam bagaimana pandangan tentang karma tersebut? Seterusnya? Ya, jalan seterusnya. Yang keduanya,
biasnya itu atau imbasnya itu ada, sehingga memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita itu mencari keluarga yang baik di dalam kita menikahkan keluarga kita dan sebagainya, cari keluarga yang baik karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Nah, tapi bukan berarti kalau seumpama orang tuanya begini anaknya juga begini, tidak mesti seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi karma itu yang kayak begini nih. Kita pernah mukul anak, seorang anak, nanti anak kita akan mukul orang, itu benar. Nah, tapi kita yang merasa sakit, bukan anaknya. Nah, jadi anaknya dipukul, dia tidak merasakan lagi. Nanti anaknya akan dipukul lagi karena orang tuanya belum pernah mukul anaknya. Ya, cukup yang melakukan saja. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, tapi kalau sebaliknya, karena dulu neneknya pernah mukul seorang anak, akhirnya cucunya, anaknya cucu dipukul juga, itu enggak. Jadi cukup sampai neneknya saja. Jadi neneknya karena dia pernah mukul anak orang lain, maka dia nanti akan melihat anaknya dipukul sama orang lain dan dia masih hidup. Nah, itu ada dalam Islam seperti itu ada. Kalau enggak anaknya, ya cucunya, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup, dia akan merasakan. Nah, oleh karenanya kata Nabi SAW, apa yang kamu tidak ingin lakukan oleh orang lain kepada kamu, jangan lakukan kepada orang lain. Dan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kamu, untuk kamu lakukan untuk orang lain. Karena al-jaza min jinsil amal, kata Nabi Muhammad. Jadi karma itu ada, kebaikan itu akan dibalas sesuai dengan setimpal dengan perbuatannya. Nah, sedangkan kalau seumpama kita sudah terlanjur berbuat, kemudian kalau kita bertobat dan Allah menerima tobatnya, bisa jadi tidak terjadi itu semua. Nah, jadi asalkan Allah Ta'ala menerima tobatnya, bisa jadi Allah menerima tobatnya dan tidak terjadi kepada dirinya, asalkan Allah menerima tobatnya. Oleh karena itu maka yang terkait dengan karma itu ada, ya, bukan tidak ada, tapi yang sampai kepada keturunan, tapi hanya kepada pelakunya saja, yang merasakan tentang pelakunya saja. Cuma kalau seumpama memang kelakuan itu terhadap orang lain, maka orang lain itu bisa jadi anaknya atau cucunya, tapi yang merasakan tetap dia sendiri. Jadi tetap dia sendiri, tapi sasarannya itu dia sendiri. Tujuannya Allah Ta'ala memberikan kelakuan itu dia maksudnya, karena karmanya dulu. Oleh karenanya jadi kadang-kadang waktu hamil dia melakukan ini hanya katanya begitu kan, kata orang tua seperti itu. Nah, ini karena ya semacam itu. Jadi hanya dia yang melakukan aja yang mendapatkannya, tidak sampai kepada anak cucu, tidak. Jadi jangan khawatir kalau orang tuanya bandit misalnya atau pencuri misalnya, anaknya nggak bakal jadi pencuri juga, enggak. Semua tergantung kepada bagaimana dia mendidik. Seperti sahabat Ikrimah, sahabat terdekatnya Nabi. Ayahnya siapa? Nabi Jahal. Jadi nggak harus kalau ayahnya orang nggak baik, anaknya juga nggak baik, nggak harus seperti itu. Tapi tergantung pada didikannya. Nah, cuma biasanya kalau orang tuanya nggak baik, karena lingkungannya tetap di situ, maka biasanya seperti itu. Oleh karena itu ada suatu pepatah yang mengatakan buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi maksudnya begini, kalau seumpama ayahnya ini nggak baik, ibunya baik, anaknya sebaiknya seperti apanya, sebelum dia itu meniru ayahnya, cepat mondokkan. Begitu pula sebaliknya, ibunya misalnya cerewet, jutek dan sebagainya, sebelum meniru ibunya, sebelum minum kopian ibunya, dia cepat masuk ke pondok. Insya Allah jadi baik. Tapi bukan cuma di rumahnya, dia pakai seperti ibunya. Oleh karena dia kalau ibunya seperti TikToker, ya pasti anaknya TikToker. Kalau ibunya Instagramer, ya Instagramer juga anaknya begitu aja. Jadi karena ibu saya memang ahli ngaji, ya anaknya ahli ngaji semuanya. Jadi kita kemana-mana kok, dia nggak paham, tapi nggak paham TikTok, nggak paham, misalnya nggak paham, pahamnya cuma buat telepon, buat video call itu aja. Tapi selain itu nggak paham, kita seperti itu. Nah, jadi anaknya semua seperti itu. Ibu saya nggak pernah bohong, nggak pernah ngajarin anaknya bohong. Nah, sehingga anaknya itu seperti itu. Jadi semua tergantung kepada bagaimana anak
Kami persilahkan lagi untuk peserta kita mungkin dari Bapak bertanya, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Daus dari Dinas Kesehatan. Ini pertanyaan sudah saya siapkan sebenarnya, tapi di akhir seminar tadi sudah diperlukan. Mungkin mohon nasihat Habib buat kami, terutama saya pribadi dan kemudian yang lain yang kebetulan anaknya menempuh pendidikan umum, tidak pondok, tidak dan sebagainya gitu. Jadi mohon nasihat Habib bagaimana cara kami sebagai orang bersikap, terutama untuk anak-anak kami yang sudah terlanjur mengikuti pendidikan yang tidak. Terima kasih. Ya, ini penting sekali ya. Jadi ada 5 hal yang selalu saya sampaikan di dalam dakwah kami untuk mereka yang kebetulan punya anak yang tidak tersentuh dengan agama ataupun jauh daripada pesantren, jauh dari lingkungan agamis ya. Yang pertama, pastikan anak-anak kita sholat lima waktu. Itu tugasnya orang tua. Kenapa sholat lima waktu? Jadi rahasia sholat lima waktu itu luar biasa, bapak-bapak ibu. Selama seseorang itu masih sholat lima waktu, sampai itu pula dibenteng, dan semua kesempatan yang baik untuknya diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sudah tidak sholat lima waktu, bentengnya lepas, benteng itu nggak ada, sehingga mudah sekali fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa. Mohon maaf, saya katakan sangat luar biasa karena kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu, kita mau lihat film Midnight saja, ingat tidak? Zaman kita dulu, Midnight itu kapan kita melihatnya? Malam Sabtu jam berapa? Jam 12. Ingat kan? Malam Sabtu jam 12. Misalnya film-film yang pada waktu itu disetel jam 12 malam, malam Sabtu dulu, sekarang disetel jam 12 siang. Kira-kira anak muda sekarang mau nggak lihat film itu? Tertarik nggak lihat film itu? Nggak bakal tertarik. Nggak bakal lihat. Padahal dulu, wah itu film yang paling hebat banget sama kita. Awal muncul film itu langsung ada 17 tahun ke atas. Dari saking hati-hatinya dulu. Sekarang film kayak gitu, disuruh lihat saya punya anaknya begini ini, nggak bakal mau lihat ya. Jadi sudah ketinggalan zaman, jauh sekali, bedanya jauh sekali. Sudah levelnya itu jauh, sudah tinggalan itu ya semacam itu. Sehingga kalau selama orang masih sholat waktu, insya Allah terjaga. Supaya sholat waktu bukan sembarang sholat waktu, karena sholat waktu itu yang diterima, itu yang bisa menjaga. Supaya sholat waktu itu diterima, sholat waktu berjamaah. Itu diajarkan saya punya abah sama saya punya ibu. Jadi kami sholat selalu jamaah sama ayah ibu saya. Sehingga saya masih ingat bagaimana bibi saya itu menangis waktu melihat waktu dia nginep di rumah kami. Kami kecil, saya umur 6 tahun, saya punya kakak umurnya 8 tahun, saya punya adik, abah saya menjadi imam, terus ibu saya dan saudara saya di belakangnya. Setiap sholat kami jamaah sampai nangis. Jadi bibi saya sampai nangis, mau melihat pemandangan semacam itu. Jadi kalau kita sholat lima waktu aman, itu yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran walaupun hanya satu lembar, wajibkan. Al-Quran itu itu milik kita yang paling luar biasa, senjata kita yang paling luar biasa. Mohon maaf, saudara-saudara kita dari non-muslim, dari Dayak, itu salah satu dari mereka itu mengakui bahwasanya orang Islam punya senjata hebat. Apa itu? Al-Quran. Mereka itu punya mantra, itu yang dibaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita baca satu lembar, itu penjagaan untuk kita hari ini. Nah, jadi kapan mereka itu punya kesempatan untuk baca? Misalnya sebelum berangkat, habis subuh
Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa dulu, ibu-ibu dapat bonus dari Nabi kita Muhammad SAW khusus untuk umatnya Nabi Muhammad yang banyak diabaikan oleh para umatnya Nabi yang perempuan. Apa itu? Doanya ibu tuh, walaupun nggak solihah, walaupun bukan ahli ibadah, walaupun urat-urat ibadahnya, tapi asalkan ibu berdoa untuk anak, bukan untuk suami ya. Untuk suami nggak kabur, apalagi untuk suami nggak kawin lagi dan kabur. Ini untuk anak khususnya, untuk anak itu lebih baik daripada, lebih diterima dan didengar kawan-kawan lebih daripada doanya 100 orang wali. Lebih diterima. Nah, doanya doa apa supaya mereka selamat daripada fitnah akhir zaman, itu yang penting. Yang keempat, harus mereka dapat asupan ilmu agama. Entah bagaimana caranya, apakah lewat live, apakah lewat apa, punya harus paling nggak seminggu 2 kali yang kita mereka dapatkan. Yang kelima, jaga lingkungannya. Yang lingkungan ini sangat benar. Temannya siapa? Kalau temannya orang lain baik kan apa-apa. Tapi kalau usaha dari kecil itu suka bola, seperti saya. Semua anak saya suka bola. Kami mendukung Chelsea. Semua anak saya Chelsea semua. Walaupun Chelsea sekarang masuk Champions, Chelsea semua. Ada baju Chelsea yang terbaru kita pakai Chelsea semuanya. Cuma kemana saja negara kami pegang dari sejak kecil kami sampai sekarang itu Argentina. Atau kemana aja kita nggak pegang Argentina. Gara-gara mereka pakai sama Israel gitu ya. Sehingga kami membelah, kami membela Spanyol. Atau sebenarnya kami membela Argentina dari kecil. Jadi kalau anak-anak senang bola itu luar biasa. Sampai yang kecil itu tahu. Jadi Chelsea kemarin menang 3-1 tahu dia kecil karena dia suka. Kalau dia suka olahraga bola, lupa semuanya. Lupa obat-obatan, lupa pergaulan bebas, lupa semuanya. Nah, jadi dia senang bola, main bola, senang bola itu bagus. Itu hal positif banyak yang bisa dapatkan. Nah, jadi jaga lingkungan. Insya Allah dengan 5 hal ini bisa terjaga mereka. Akhirnya kita dengarkan dulu ada azannya.
Untuk itu seluruh para peserta yang berbahagia mohon dengan waktu asar ketiga mohon izin kita tutup dengan pembacaan doa Muhammad Nabi untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la niyatina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu fi anfusina falana dhunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu laysa lana illa ma katabtahu alaina wa ridha bima katabtahu alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqim fi qulubina raja'a wa tarja'na min siwaka hatta la narju ahadan ghayraka. Allahumma fatana quwwatana wa asra'na wa amaluna wa lam tantahi rabbatuna wa tablu maslahatuna wa lam yaj'al asiratina mimma ta'ala min awwalina wa akhirin min al-hakim wa usna bi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami sampaikan dengan terakhir.